Bab 041. Antonio menahan kekesalannya. Boril sudah mengetahui kartunya dan rahasianya. Jelas Boril akan menggunakannya untuk membawanya pulang. Masih dengan wajah yang tenang dan tak mengurangi rasa hormatnya sedikitpun pada Antonio, Boril bicara dengannya berhadapan. Sudah cukup saya mengalah dengan menjadi pria lemah, yang hanya akan menangis saat tak boleh bertemu dengan istrinya. Anda sudah menyalahgunakan hak Anda sebagai orang tua. Dan kini sebagai suaminya saya berhak membawanya kembali. Antonio melihat dengan tajam Boril. Tenang saja. Aku akan membuktikan kalau perusahaanku bisa sukses. Dan melunasi hutangmu. Ucap Boril sambil tersenyum. Antonio luar biasa terkejut. Dan Aprilia yang duduk di kursi roda mengerutkan keningnya. Merasa heran dengan ucapan Boril. Tanpa banyak bicara lagi, Boril mendorong kursi roda istrinya dan menuju parkiran. Mereka akan naik pesawat saja untuk pulang ke Jakarta. Mas mau lunasin hutang papa? Iya, emang punya uang. Kamu meremehkan seorang Boril sayang. Tandasnya pasti penuh percaya diri. Tentu saja Boril yakin dia mampu. Andika memang memiliki perusahaan sendiri keluar dari bendera Rohichan. Namun Boril pun tak kalah giat dalam berusaha. Sehingga ia yakin bisa melampaui Andika. Tanpa nama besar Bayu. Jika Andika bisa menjadi pahlawan di mata mertuanya, maka ia pun bisa. Ia yakin akan hal itu. Jakarta, Indonesia, biarkan di sini. Ibu yang akan merawatnya. Boril melihat Liana tersenyum bahagia ketika melihat Aprilia pulang bersamanya. Meski tak urung ada perasaan sedih terlihat di wajah perempuan yang sudah merawat istrinya sejak kecil itu. Sejak Boril bercerita di telepon kalau ternyata Antonio dan Andika telah bekerja sama memonopoli dan menyangkut pautkan urusan pekerjaan dengan rumah tangga Boril dan juga Aprilia, maka Apko dan Liana pun sangat bersedih. Mereka meminta Boril jika membawanya pulang ke Jakarta, agar diizinkan untuk merawat putri mereka. Dan Atal Boril setuju. Membuat Aprilia nyaman dengan berada di sekeliling orang yang sangat dicintainya akan memberikan dampak positif baginya dan juga kehamilannya. Oleh sebab itu Atal Boril pun membawa Aprilia kemari setelah dijemput oleh Alex di bandara. Kini Alex, dirinya dan juga Apko tengah berbicara di ruang tamu keluarga. Sedangkan Aprilia tengah beristirahat dengan disiapkan bubur hangat dan sekoteng kesukaannya. Istirahat jah dulu. Mas Boril juga pasti lelah, pinta Apko. Tidak usah Pak. Banyak sekali pekerjaan yang harus saya selesaikan hari ini. Selama di Singapura, saya melewatkan banyak info penting. Termasuk bangkrutnya perbankan milik Pak Antonio. Apko mengerti Jalu menganggukkan kepalanya. Baiklah kalau begitu, silakan lanjutkan bekerja ya. Bapak mau lihat Aprilia? Baik Pak, terima kasih. Boril dan Alex mengiyakan dengan sopan. Alex lalu mengeluarkan berkas dari tasnya. Setelah sebelumnya meminta izin pada Apko untuk menjadikan ruang tamunya sebagai ruang kerja. Ini hasil laporannya Pak. Dan data ini valid. Boril dengan seksama membacanya. Dan cukup terkejut dengan fakta ini. Antonio, tapi, ada yang aneh di sini. Kenapa Merbrawijaya tiba-tiba mencabut asetnya? Bukankah mereka rekan bisnis sejak dulu? Dan bukankah mereka juga punya hubungan keluarga? Sepengetahuan saya, Pak Aslan mencabut asetnya 1 bulan yang lalu. Tepat ketika Bapak menjanjikan meminta waktu 3 bulan untuk menjadi sukses. Jadi mungkin karena itu Pak Aslan tidak mau lagi bekerja sama. Dan membantu Antonio. Boril mengerutkan keningnya. Tunggu-tunggu, apa hubungannya? Alex menahan kata-kata umpatan yang ingin sekali dia nyanyikan. Memang ya kalau orang jatuh cinta, seperti orang mabok lem setiap harinya. Otak dan pikirannya tak bisa dipakai. Hanya tahunya mimpi indah dan terbang saja.
Bosnya ini pecinta sejati. Rela mati demi cinta seperti Raj Malhotra yang rela melakukan apapun demi mendapatkan restu Baldev, ayah Simran. Tapi kan kalau Raj itu pintar. Dia berusaha dengan perjuangannya sendiri. Nah, kalau ini, kamu pasti lagi ngata-ngatain saya ya Lex. Dalam hati kamu. Loh, bapak kok sensinya sama saya. Saya bantuin bapak lo ini. Biarlah lebay kini jurus playing victim pun dipakai Alex. Ya, lebay harus dilawan lebay juga. Ya sudah beritahu saya. Saya jetlag abis naik pesawat. Jetlag kok tiap hari. Umpat Alex dalam hati tentunya. Begini Pak, setahu saya, Bapak Aslan itu perusahaannya jauh lebih besar dari punya Pak Antonio. He's the real crazy rich from Asia. Dan istri beliau yaitu Ayah Samira sangat menyayangi Aprilia. Terbukti dari paket honeymoon yang Bapak dan Ibu dapatkan. Jadi, saya bisa menarik kesimpulan bahwa Pak Aslan menarik sahamnya karena Ibu Ayasa kecewa dengan Pak Antonio. Yang tidak memberi Bapak kesempatan untuk bersama istri Bapak. Jadi mereka membantu saya. Alex menghembuskan nafasnya lega. Bicara sedikit demi sedikit ternyata masuk juga. Setangkapan saya begitu. Karena waktunya sangat pas. Boril masih terdiam. Benarkah kalau Aslan dan istrinya ikhlas membantunya? Atau memiliki maksud lain? Mungkin mereka kasihan sama Bapak. Di usia Bapak yang sekarang, Bapak tersiksa mengejar cinta wanita muda. Kamu udah pernah ditabrak kereta belum Lex? Alex menggelengkan kepalanya. Mau nyobain? Alex menggelengkan kepalanya. Maaf Pak. Meski kesal dengan ucapan Alex, Boril selalu memuji kinerja dari asistennya tersebut termasuk dengan hasil laporan mengenai kebusukan Antonio dan juga Andika tak lepas dari kecerdikan Alex yang mengutus orang untuk menyelidiki perusahaan mereka dari dalam di sana. Alex pun bisa diandalkan mengurus perusahaan ketika ia pergi. Oh iya. Saya belum kasih kamu bonusnya Lex. Mendengar kata bonus Alex yang tadinya ingin menyumpahi sang bos cepat-tepat impoten itu, langsung meralat doanya tersebut dia tersenyum mereka mendengar kata bonus. Wah, tidak usah repot-repot lah Pak. Tapi ya, kalau Bapak mau kasih saya tampi. Ucapnya malu-malu. Boril lalu memegang dagunya. Memikirkan hadiah apalagi yang pantas buat Alex. Tapi apa ya Lex? Mobil sudah, gaji naik sudah, Kamu mau apa? Flat, rumah, atau, loh, Rolexmu mana? Alex tertegun langsung melingkarkan jari jempol dan tengahnya pada pergelangan tangannya. Ia ingat kalau jam itu ia berikan di klub malam tempo hari. Hilang Pak. Kalau gitu saya ganti. Besok minta antar Stella buat ambil bonusnya di toko papa saya ya Lex. Ucap Boril setelah itu ia minum kopinya sambil membaca lagi berkas-berkasnya. Hah. Saya bisa sendiri Pak ambilnya. Gak apa-apa. Biar diantar. Seperti kamu yang suka anterin Stella kemana-mana sekarang kata Mama. Gimana? Stella aman kan sama kamu? Tanya Boril santai sedangkan ekspresi wajah Alex rasanya seperti orang yang ketahuan abis mencuri. Andika Dilan Rohichan menyangka jika mendapatkan Aprilia akan sama mudahnya dengan memenangkan tender bisnis. Ia sudah berkecimpung dalam dunia bisnis sejak usia 20 tahun. Dan berkat kegigihannya, ia bisa mendirikan perusahaan sendiri tanpa bayang nama besar keluarganya. Meskipun ia tetap membantu pekerjaan ayahnya. Saat dikabarkan kalau Boril akan menikah, Andika tak memiliki perasaan apapun. Dia hanya tinggal pulang, menjadi saksi pernikahan dan kembali lagi ke Jerman. Namun saat tahu kalau Boril akan menikah dengan Aprilia, timbul perasaan tak suka di hatinya. Ia pernah mencoba melupakan bayang-bayang Aprilia. Menerima takdirnya dengan menerima Aprilia sebagai kakak ipar. Iya.
Tutupi kesedihannya dengan berpura-pura bahagia di depan semua orang. Semua candaan Boril ia ladang dengan senang hati. Sampai di saat hati tak bisa lagi berkompromi. Saat ia tahu Aprilia adalah putri Antonio Cassano di rumah sakit saat itu. Saat ia tahu Antonio sangat geram dengan perlakuan Boril yang melakukan kekerasan pada Aprilia. Saat itulah ia dekati dengan ikut dalam bisnis perbankan Cassano di Italia. Dengan harapan kalau Aprilia bisa melihat kesungguhannya. Dan melupakan Boril yang melukainya. Setiap hari Andika datang ke Milan mengambil simpati orang tua Aprilia dengan segala keahliannya di bidang bisnis serta nama besarnya yang menguasai perdagangan di sebagian negara Eropa membuat Andika bisa dengan mudah diterima dalam golongan keluarga bangsawan Cassano. Angin segar datang saat Antonio, perusahaan yang hampir bangkrut karena diputuskan secara sepihak oleh Aslan yang berdampak serius pada keuangan dengan jiwa bisnis dan obsesinya untuk mendapatkan Aprilia. Andika pun masuk kembali sebagai pahlawan dalam keluarga itu dengan mengatakan akan menutupi seluruh kerugian serta membangun kembali aset yang telah ditarik oleh Aslan Abizar Brawijaya sehingga terhindar dari kebangkrutan, namun semuanya tidak gratis. Andika ingin agar Antonio dan Adriana tidak memberikan kesempatan kepada Boril dalam bentuk apapun dan melarang Aprilia untuk bertemu dengan suaminya sampai anaknya lahir dan mereka kemudian bercerai. Jakarta, Indonesia sekarang, aku pikir kalau bangsawan itu tidak pernah menyalahi janji. Tapi rupanya kalian berbohong. Dengan wajah marah Andika datang ke rumah Cassano yang masih ada di Jakarta karena Adriana masih di sana. Dan mengatakan segala hal yang buruk tentang kekecewaannya. Karena Aprilia dibawa oleh Boril. Ia berdiri namun Antonio dan Adriana masih duduk di atas sofa. Aku sudah berusaha untuk mencegahnya Andika. Namun dia mengetahui tentang perjanjian kita, ucap Antonio dengan frustasi. Dan Adriana masih terlihat sangat shock karena putrinya pergi. Kenapa bisa sampai bocor? Perusahaan apa yang datanya bisa dicuri oleh orang lain? Mendengar Andika bicara dengan nada seperti itu, Antonio naik pitam. Turunkan nada bicaramu Andika. Ini rumahku. Jika ada orang yang kecewa seharusnya istriku. Karena Engah sakit dan kini putrinya pergi. Antonio mulai geram dengan sikap Andika yang menurutnya terlalu menekan mereka. Kenapa tidak salahkan Aslan Brawijaya? Bukankah dia biang dari semua ini? Antonio diam. Kenapa diam? Kalian memanfaatkan aku karena tidak bisa menguasai Brawijaya. Aku paham itu. Tapi kenapa kalian tidak bisa membawa Aprilia padaku? Baik Antonio maupun Adriana sama geramnya. Jika kalian tidak bisa, maka aku sendiri yang akan bertindak, ucap Andika lantang dengan kesal lalu keluar dari rumah itu. Adriana menangis. Kenapa Ayasa tega melakukan ini padaku? Kenapa Aslan ikut membantu Boril? Bukankah dia tahu kalau kita sangat menyayangi Aprilia? Kenapa? Kenapa? Antonio sungguh tidak tega melihat istrinya sakit seperti ini. Apko dan Liana telah mencuci otak Aprilia agar membenci kita. Mereka sengaja mengambil kesempatan dan membuat putriku jauh lagi dariku. Tangis Adriana semakin terdengar memilukan. Dengan air mata yang tiada henti mengalir. Antonio sungguh merasa tak tega melihatnya. Dengan segala kekuatannya ia ingin sekali membawa Aprilia pulang sekarang juga agar demi melihat istrinya bahagia. Bawalah ia pulang. Ya tentu saja. Aku akan membawanya pulang. Aku mau di sini. Ucap Aprilia sambil mengusap air mata yang perlahan jatuh dari netra abu-abunya. Sementara Apko dan Liana mengerti. Tinggallah kapanpun lu mau Neng, rumah ini rumah lu juga. Tapi, beda kali ya sama yang di sono. Gak ada kolam renang sama apa-apa harus sendiri di sini mah. Aprilia langsung memeluk bahu Liana. Dengan sangat erat. Aku bahagia di sini Bu, aku lebih suka di sini.
Tolong jangan bilang sama papa sama mama kalau aku di sini. Aku gak mau balik lagi sama mereka. Tak hanya Aprilia. Kini Liana pun sama terisaknya dengan putri yang tak ada hubungan darah dengannya, namun begitu sangat ia cintai melebihi dirinya sendiri. Liana menoleh ke arah Apko seolah meminta agar Aprilia di sini saja, biarlah mereka menjadi egois dengan memiliki Aprilia. Karena sungguh Apko pun tak sanggup setiap malam Liana selalu menangis jika ingat putrinya. Dan jika mengingat apa yang diucapkan oleh Boril maka darah Apko rasanya mendidih. Ingin sekali dia mencekik Antonio karena telah berani-beraninya menjual putri kesayangannya. Andika berada di kantornya. Ia tengah memarahi beberapa anak karyawannya. DUMB. Bagaimana mungkin mencari informasi tentang Boril aja kalian gak bisa? 3 orang karyawannya itu hanya menunduk lalu terdiam karena tidak berhasil memberikan informasi yang diinginkan oleh Andika. Gak perlu lo cari. Gue yang datang ke sini. Info apa yang mau lo tahu? Andika terkejut karena tiba-tiba saja Boril sudah masuk. Ia tahu Boril pasti membawa masalah untuknya. Ia pun meminta ketiga karyawannya untuk pergi keluar. Tinggal Andika yang masih duduk di kursi kerjanya dan Boril yang berdiri di depannya. Kedua pria berdarah yang sama menginginkan cinta yang sama kini pertama kalinya semenjak Andika menyatakan menginginkan Aprilia, keduanya baru bertemu. Duduk, gak perlu. Gue gak lama di sini, ucap Boril dengan mata yang penuh kobaran kebencian. Karena lo adik gue cuma mau ingetin. Jangan pernah ganggu rumah tangga gue. Ancam Boril pada Andika yang masih duduk di kursi kerjanya. Kembalilah ke jalan yang benar Andika, dan kalau lo mau menyadari kesalahan lo, gue akan selalu maafin lo. Ingat itu. Boril akan beranjak pergi namun Andika berdiri dan bicara. Orang tua Aprilia sudah sepakat sejak awal akan nikahkan kami. Saat dia melahirkan nanti. Langkah Boril terhenti. Ia berbalik dan melihat dingin adiknya. Lalu melihat wajah Cindy di sana. Andika memanglah mirip Cindy. Boril mengepalkan tangannya menahan kesal di dada. Rupanya Andika belum sadar dan masih menginginkan istrinya. Andika berdiri di depan kakaknya. Orang tua Aprilia di tangan gue. Lo gak akan bisa mengatur Aprilia. Boril mencengkeram leher Andika dengan pandangan yang menyala dan nafas yang memburu. Cuma mama, alasan gue masih biarin lo sampai saat ini. Dengan kencang Boril lalu mendorong Andika hingga jatuh di atas mejanya. Untuk berdiri menyamai gue aja lo belum sanggup, terus lo bermimpi bisa ngambil istri gue. Hei Rahwana, bangun. Mimpi lo melewati batas. Andika mengusap darah yang keluar dari sudut bibirnya. Lo cuma mau mempermainkan Aprilia seperti lo menyiksa Amanda. Boril membulatkan matanya. Tiba-tiba saja Andika membahas soal Amanda. Istri pertamanya. Andika bangun jalu berdiri di depan Boril. Ia tersenyum sinis. Lo juga laki-laki baik-baik saat menikah dengan Manda. Tapi kebiasaan lo main perempuan pun gak bisa dicegah. Lo akan bosan seperti pernikahan lo dengan Amanda. Jangan bicara tentang Amanda. Sentak Boril namun tak membuat Andika takut. Gue heran sama orang tua kita. Bisa-bisanya mereka tutup mata sama kebusukan lo bang. Lo itu penjahat kelamin. Lo punya kelainan akan mudah jatuh cinta sama perempuan saat lo bosan. Dan Amanda sakit karena 10 tahun pernikahan kalian. Lo terus-menerus selingkuh. Boril mendorong lagi tubuh Andika. Tapi Andika malah tertawa. Kenapa? Merasa tertampar dengan kenyataan abangku sayang. Sebelum lo buat Aprilia menjadi Amanda kedua, lepaskan dia. Dia masih muda. Jangan rusak masa depannya buat keegoisan lo. Ejek Andika. Tak tahan Boril lalu menonjok wajahnya. Hingga Andika terguling di tanah.
Andika membela dirinya, ia mengepalkan dan menyatukan kedua tangannya lalu mengayunkan pada wajah Boril. Hingga keluar darah dari hidungnya. Boril menyeka darahnya lalu Andika akan meninjunya namun Boril menendang dengan kaki kirinya. Andika terpental. Matanya berkunang. Boril berdiri lalu mengatur nafasnya yang tersengal. Jangan pernah membahas masa lalu karena gue nggak sama dengan gue yang dulu dan jangan bawa-bawa Amanda. Kenapa? Takut. Semua orang tahu luka batin yang diderita istri lo. Cuma Amanda perempuan bodoh yang mau ninggalin pria yang mencintainya demi perjodohan dengan pria brengsek kayak lo.